Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai, saya ingin mengkondisikan kelas. Silakan berdiri di tempatnya dulu. Dari sebelah sini sudah bagus, rapi ya. Ini rapi. Ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan aja untuk memimpin baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembali. Baik, kita absen dulu untuk kehadiran Anggun, Hadir. Sisil. Hadir. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kita yang telah lalu? Masih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Macam-macam zakat. zakat. Itu kemarin terbagi pada berapa macam? 2. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Zakat harta. Ya, zakat harta ya, bagus. Hari ini nanti kita akan melanjutkan materi yang telah lalu. Kita hari ini membahas tentang zakat fitrah. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Silakan di antara kalian mungkin ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menelaah syarat wajib zakat fitrah dengan benar. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu memilih orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat menerapkan hikmah zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Agar kalian lebih semangat mengikuti pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu tentang rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiganya puasa. Keempat membayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus. Tepuk semangat. Terus semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, guru akan menayangkan sebuah tayangan video pembelajaran. Tolong kalian simak baik-baik ya. Dari tayangan video tadi, informasi apa yang kamu dapatkan? Terus, informasi apa lagi yang kamu peroleh dari tayangan tadi? Hukum membayar zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, apakah kamu pernah melaksanakan membayar zakat fitrah? Pernah. Untuk perintah zakat ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Siapa yang mau membacakan ayatnya? Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa urka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'adzim. Ya, bagus. Yang mau membacakan artinya?
Dan dirikanlah syarat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah berserta orang-orang yang rukun. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah ini ada tiga macam. Jadi ini adalah syarat-syarat daripada zakat fitrah. Yang pertama tadi beragama Islam. Jadi orang yang bukan beragama Islam maka tidak diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kedua, syaratnya adalah masih hidup saat terbenam matahari pada akhir Ramadan dan terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Syarat yang ketiganya adanya kelebihan makanan untuknya dan keluarganya pada hari itu, dan ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang muslim yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah yang pertama ini waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi zakat fitrah itu boleh saja kita bayarkan ketika hari pertama hari bulan puasa. Boleh saja, cuma kebiasaan kita saja yang membayarnya menjelang hari Idul Fitri. Yang kedua, waktunya adalah waktu wajib mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh atau 1 Syawal. Jadi waktu yang kedua adalah waktu wajib, misalnya 1 hari sebelum Idul Fitri, ya, menjelang sore hari mau maghrib sampai sebelum sholat Id atau 1 Syawal. Ini waktu yang wajib. Kemudian waktu yang ketiga, waktu sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktu sunnah ini adalah waktu yang dianjurkan atau waktu yang paling bagus ketika mengeluarkan daripada zakat fitrah itu sendiri. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Taubah ayat 60, ya. Jadi di situ ada ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat diantara yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan, dan dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Kemudian golongan yang kedua adalah miskin. Miskin itu sendiri adalah orang yang mempunyai pekerjaan, punya harta, tetapi dia tidak cukup untuk sehari saja, ya. Adapun golongan yang ketiga yaitu orang yang berhak menerima zakat, yaitu amil. Ada yang tahu amil itu apa? Amil itu adalah orang yang panitia atau pengurus pembagian zakat. Jadi itu dia berhak menerima zakat juga. Kemudian golongan yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Ya, bagus. Jadi orang yang baru masuk Islam itu kita dianjurkan untuk memberikan zakat supaya tergugah hatinya dengan Islam, gitu ya. Kemudian yang seterusnya itu sahaya atau budak. Jadi di sini juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam itu adalah gharim. Gharim itu artinya orang yang punya hutang dan dia tidak mampu dalam membayar hutangnya. Hutang itu bukan dalam artian dia membeli sesuatu yang tidak bagus, ya. Jadi dia berhutang karena misalnya kepepet, misalnya ada orang banyak sakit, kemudian diberi obat, dia tidak mampu untuk membayarnya, maka dia juga termasuk orang yang bisa menerima zakat, ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah sabilillah, artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi dia juga berhak untuk menerima zakat. Fisabilillah ini seperti apa contohnya? Misalnya orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menuntut ilmu agama, ya, itu bisa termasuk dengan orang yang berjuang di jalan Allah.
Yang terakhir, golongan yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ada yang tahu Ibnu Sabil? Ada yang tahu? Perjalanan jauh. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan menyiarkan agama Islam. Artinya menyebarkan Islam, bukan tujuannya untuk jalan-jalan atau apalagi untuk berbuat yang tidak baik. Jadi itu 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun hikmah zakat ini ada beberapa macam, diantaranya yang pertama, silakan ada yang mau membacakan. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. ya silakan. Yang ketiga, Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. terus yang keempat, Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. yang terakhir silakan. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tentang zakat fitrah tadi, baik dari golongan yang berhak menerimanya, hukumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kalau tidak ada, kita nanti akan membentuk kelompok ya untuk berdiskusi membahas masalah orang-orang yang berhak menerima zakat, kemudian hukumnya dan pengertian zakat itu sendiri. Kemarin sudah ditentukan nama-nama kelompoknya ya. Silakan membentuk kelompok. Apakah ada kesulitan dalam tugas diskusi kelompoknya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan. Ya, Pak. Dari hasil diskusinya, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik, kalau sudah, kalian silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Perwakilannya. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang tetap. Demikian tadi penyampaian hasil diskusi kelompoknya. Silakan kembali Siva ke tempatnya. Beri aplaus untuk temannya. Dari hasil pembelajaran tadi, maka dapatlah kita simpulkan materi kita hari ini. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan. Silakan. Siapa? Ya silakan Fajar. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus apa lagi? Syarat-syarat wajib zakat. Oh, ya bagus. Jadi kesimpulan materi kita ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, kemudian ada juga syarat-syarat wajib zakat dan juga pengertiannya ya. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Alhamdulillah senang. Ya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa diingat, diamalkan ya ilmunya. Kemudian minggu akan datang kita akan mempelajari materi tentang haji. Baik, untuk selanjutnya marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan pimpin untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.